Konnichiwa. Apa kabar kamu hari ini? Udah pada nonton anime apa aja nih hari ini? Aku tebak nih, kamu pasti lagi nyari anime bertema isekai dengan karakter utama overpower, bukan? Nah, di video kali ini, aku akan bikin 7 list anime isekai di mana karakter utama bereinkarnasi atau hidup kembali dan menjadi overpower di dunia lain. Menarik bukan? Yuk kita cek apa saja sih anime-animenya. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 7 list anime isekai di mana karakter utama bereinkarnasi atau hidup kembali dan menjadi overpower di dunia lain versi Kairunime. Yakuren no Hao to Seiyaku Fakiria. Anime nomor 7 ini menceritakan tentang seseorang bernama Yu Tosu. Ketika ia dan teman masa kecilnya Mitsuki Shimoya coba mencari kebenaran dari legenda urban, dia terseret ke dunia lain yang kaya dengan mitos mitologi Nordik lama. Berbekal pengetahuan yang didapat dari sekolah dan smartphone bertenaga surya, dia memimpin ribuan prajurit dan dikagumi para gadis. Bagaimana kisah Yuto selanjutnya? Yuk langsung ditonton aja anime seru yang satu ini. Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja. Anime ini berkisah tentang seorang yang bernama Kagami Saki Mori. Ia menghabiskan 4 tahun hari-harinya untuk menyempurnakan avatarnya di VR MMORPG Arch Earth Online. Di dunia maya, ia dikenal dengan nama Dunbao. Kagami, seorang pemain veteran dengan nama dan penampilan avatar yang mirip dengan penyihir tua berjenggot. Suatu hari sebelum tidur, Kagami menggunakan uang digital dalam gamenya yang akan kadaluarsa dengan membeli item untuk membuat avatar ideal versi gadis. Kagami tidur dengan kondisi game yang seharusnya sudah nonaktif. Namun, ketika ia bangun, game dalam kondisi online dan permainan jadi terasa lebih realistis. Kira-kira, apakah game Arch Online baru saja diperbarui atau dia masuk ke dalam gamenya? Langsung aja yuk nonton anime seru yang satu ini. Honzuki no Gekoku Jo. Anime ini menceritakan Urano Motosu, seorang mahasiswa pecinta buku yang baru saja mendapat sertifikat sebagai pustakawan. Namun, dirinya yang seharusnya mulai menjalani profesi impiannya setelah lulus, justru meninggal tertimpa bukunya sendiri saat terjadi gempa bumi dahsyat. Berharap dapat bereinkarnasi agar dapat membaca lebih banyak buku lagi, ia bereinkarnasi ke dunia di mana tak banyak orang yang bisa membaca dan sangat sedikit buku, hanya kalangan bangsawan yang memilikinya. Dirinya yang bereinkarnasi menjadi anak perempuan dari seorang prajurit rendahan tak punya banyak pilihan untuk mendapatkan buku. Jika tak ada buku, maka buat sendiri, dan ia pun mulai menulis. Penasaran dengan kisah Urano? Langsung nonton aja anime yang satu ini. Sengoku Otome Momohiro Paradox. Berkisah tentang Hideyoshi. Dia adalah seorang gadis yang selalu mendapatkan masalah kemanapun ia pergi. Suatu hari, Hideyoshi mengunjungi kuil setempat untuk berdoa agar lulus ujian. Namun, Hideyoshi melihat cahaya biru yang berasal dari dalam kuil dan terlihat di dalam kuil ada orang yang misterius melakukan sihir. Hideyoshi memiliki nasib buruk sehingga menyenggol lonceng kuil dan membuat orang asing itu menangkapnya. Namun, setelah Hideyoshi ditangkap oleh penyihir tersebut dan membuat mantra sihir spiral di luar kendali sehingga mengirimkan Hideyoshi kembali ke era Sengoku. Hideyoshi kemudian bertemu Akechi Mitsuhide dan Oda Nobunaga.
Tapi tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi selama yang diceritakan sejarah. Hideyoshi no menyadari bahwa setiap orang di dunia itu adalah perempuan. Dia kemudian memutuskan untuk membantu Oda Nobunaga menemukan Crimson Armor yang katanya membuat orang yang memakai baju besi untuk bisa menaklukkan seluruh Jepang. Bagaimana kisah Hideyoshi no selanjutnya? Jangan lupa ditonton anime seru satu ini ya. Edae no Daichi Nite. Anime ini menceritakan tentang seorang wanita muda bernama China yang terjebak dalam game favoritnya. Di dunia nyata, ia hanya bisa terbaring di rumah sakit dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Dalam game, ia merasakan kehidupan yang sangat berbeda dan bisa bergerak dengan sangat bebas menggunakan semua anggota tubuhnya. Karena beberapa alasan, ia mendapatkan kekuatan yang sangat overpower. Penasaran dari mana China mendapat kekuatan overpowernya? Yuk langsung nonton aja anime bertema game seru satu ini. Dua, Ima Soko ni Iru Boku. Bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Shu. Shu adalah anak lelaki Jepang yang khas, tetapi memiliki sikap yang tidak terkalahkan, optimis dan gigih. Namun, ketika dia melihat seorang gadis misterius dengan mata aneh bernama Lalaru di atas cerobong asap, dia segera ditarik ke dunia gurun yang aneh. Shu segera menemukan teror perang yang sebenarnya, yang meliputi genosida, penyiksaan brutal, kelaparan, haus, dan eksploitasi anak. Sekarang Shu sedang berusaha menyelamatkan Lalaru, juga teman-temannya yang susah payah dari diktator gila Hamdo. Apakah Shu mungkin dapat mencapai penyelamatan orang-orang yang ia pedulikan sambil tetap memegang teguh nilainya? Yuk langsung nonton aja anime lawas tapi satu-satu ini. Shikakumo no Saikyu Kenja. Dalam dunia sihir, kekuatan dan masa depan seorang penyihir telah ditentukan sejak lahir dari tanda 4 simbol yang mengklasifikasikan bakat manusia pada sihir. Merasa tanda sihirnya tidak cocok dalam pertempuran, seorang sage memutuskan untuk berinkarnasi kembali ribuan tahun di masa depan. Matthias Hildesmuir terlahir kembali. Kini ia berumur 6 tahun, putra ketiga dari keluarga bangsawan. Ia mendapatkan tanda pertempuran jarak dekat yang selalu diinginkannya. Sayangnya, di era ini pengetahuan manusia tentang sihir dan seni berpedang telah menurun secara drastis. Bahkan mantra paling dasar pun telah dilupakan. Tanda miliknya yang dahulunya dianggap paling kuat, sekarang justru dianggap yang terburuk. Menginjak usia 12 tahun, ilmu pedang Matthias yang tak tertanding membawanya ke Akademi Kerajaan Kedua. Aksinya segera menarik perhatian orang-orang, namun Matthias mencium ada tanda-tanda kegelapan di sekitarnya. Penasaran dengan kisah Matthias selanjutnya? Jangan lupa ya, nonton anime keren satu ini. Nah, itulah 7 list anime isekai di mana karakter utama bereinkarnasi atau hidup kembali dan menjadi overpower di dunia lain versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia, stay healthy, bye-bye!